Mari kita berdoa bersama-sama. Pray for Jakarta. Dukunglah kebaktian kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Asa Roma kita tu pertanyaan kebangunan rohani. Pray for Tangsel. Walaupun di tengah keberagaman, kami mau saling berbagi. Kami percaya kota kami dilawat oleh Tuhan. Turunlah damai Allah, turunlah shalom Allah, turunlah kuasa Allah atas kota Jakarta. Kami bersyukur atas perkenanmu, atas kami umatmu. Boleh dipersembahkan di saudara di Kabupaten Banggai. Oh Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau buat menjadi Injil yang terbuka bagi kota Jakarta ini ya Bapak. Tiga tahun menderita sakit paru-paru, tumpah darah, dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus murnianya telah nyata. Tuhan Yesus telah menyembuhkan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap untuk diluncurkan dan tepat pada sasaran. Kebangkitan, kebangunan terjadi lewat kehidupanmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita. Mujizat sedang terjadi pada saat ini. Selamat malam, Shalom. Jumpa kembali dalam acara Pray for City Online Nusantara. Suatu sukacita dan suatu kebahagiaan tersendiri apabila kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk berdoa bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita untuk tinggal di sana. Dan pada kesempatan malam hari ini, dari
Pray for City Online mengajak kita bersama satukan hati berdoa bagi bangsa ini. Namun sebelum itu, kita akan mendasari doa kita dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama dengan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan kepada Tuhan, agar setiap firman yang kita dengar akan kita mengerti, kita pahami, kita yakini, dan kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita, supaya mujizat yang terbesar benar-benar akan kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh alangkah berbahagianya pada malam hari ini, kalau kami boleh bersama-sama para hamba-hambamu untuk mengangkat hati bagi negeri ini Tuhan. Tetapi sebelum kami bersama menyatukan hati kami dalam doa untuk negeri dan kota yang kami kasihi, pada saat ini kami akan dasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan sucikan hati kami, kuduskan pikiran kami, dan urapi kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan pengurapan itu pada akhirnya kami bisa mengerti, paham, percaya, yakin akan firman-Mu, bahkan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu adalah manusia biasa, penuh kelemahan, kekurangan, tetapi ialah kekuatan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan sempurna, supaya dengan urapan yang sempurna daripada-Mu, hamba-Mu bisa menyatakan firman-Mu dengan benar, hamba-Mu bisa menyatakan firman-Mu dengan jelas, hamba-Mu bisa menyatakan firman sesuai dengan kehendak-Mu, dan hanya bersumber dari ilham Roh Allah dan kasih-Mu, tidak bersumber dari ambisi, emosi, ataupun keinginan pribadi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami saat ini telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran, kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, saya menyampaikan selamat malam dan shalom saudara. Mari saat ini kita berada di tempat kita masing-masing, kita mengambil sikap yang terbaik yang pernah kita miliki, kita menghormati firman Tuhan yang sebentar akan kita terima dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Untuk itu mari saudaraku sekalian kita segera fokus kepada firman Tuhan dengan satu tema, mujizat terbesar atau the greatest miracle. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, mujizat terbesar di dalam perjalanan kehidupan manusia bukanlah sakit menjadi sembuh, bukanlah miskin menjadi kaya, bukanlah gagal dan menjadi sukses dan sebagainya. Tetapi mujizat terbesar adalah bagaimana seorang yang berdosa, yang sepantasnya mendapatkan penghukuman, namun Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya sehingga orang berdosa itu diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dan pada akhirnya akan dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, dan Tuhan senantiasa berjuang untuk membawa kembali manusia ke dalam kebenarannya, supaya manusia bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kita perhatikan dengan Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Musa, Alkitab mencatat bahwa dengan Taurat seorang manusia tidak akan dapat dibenarkan apalagi masuk sorga. Ayat yang bisa kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, saudaraku. Di sana firman Tuhan berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, orang tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan ini. Kenapa saudaraku sekalian tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Kenapa? Sebab di dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan di sana berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Perhatikan, melanggar satu bagian dari hukum dianggap
Gugur semua yang sudah dilakukan. Dengan demikian, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak akan ada orang yang bisa diselamatkan. Tidak akan ada orang yang bisa masuk surga kecuali, haleluya, kecuali saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu. Si Tuhan. Jadi jelas, tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak saudara melakukan seluruh hukum Taurat. Melanggar semua, melanggar 9, atau maksud saya melanggar 1, sudah, dan kemudian melakukan 9, dianggap gugur semuanya. Puji Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah karena dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan, saudara sekalian. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Yaitu membenarkan dan mengampuni orang yang berdosa. Kenapa? Sebab Taurat hanya bisa menunjukkan dosa dan kemudian menghukum sang pendosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, sehingga dia mengutus anak tunggalnya untuk turun ke dalam dunia. Kemudian dia menjadi tumbal dosa. Ketika ia ada di atas kayu salib, perhatikan saudaraku, semua dosa itu dihisap masuk dalam tubuh Kristus. Dimasukkan dalam tubuh jasmani Kristus. Ketika semua dosa itu sudah terhisap masuk dalam tubuh Kristus, sudah dimasukkan dalam tubuh Kristus, firman Allah katakan, bahwa saat itu murka dan penghukuman yang sempurna dari Allah atas segala dosa dan pelanggaran yang dikerjakan oleh manusia telah dijatuhkan atas tubuh jasmani Kristus. Sehingga ketika semua dosa itu sudah ditimpakan atas pribadinya, hukuman atas dosa yang dikerjakan manusia dijatuhkan atas kehidupannya, maka ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap. Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah genap? Yang sudah genap itulah segala macam bentuk penghukuman atas segala dosa yang dikerjakan oleh umat manusia. Sehingga dengan matinya Yesus di atas kayu salib, mujizat terbesar, orang berdosa yang pada mulanya hanya patut untuk dimurkai. Tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, orang berdosa mendapatkan kasih karunia untuk bisa pergi ke dalam kerajaan sorga, kota yang dijanjikan oleh pribadi Tuhan. Terima kasih. Perhatikan saudaraku sekalian, tidak ada satu kekuatan yang bisa menolong kehidupan kita kecuali korban daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pergi kepada tempat yang lain mencari keselamatan. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia satu-satunya pribadi yang rela mati bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mempertaruhkan darahnya supaya kehidupan kita bisa diselamatkan. Selanjutnya, saudaraku sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Putu Yogi untuk bisa bersama-sama membimbing kita untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Putu Yogi. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Misradi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya Pendeta Putu Yose Yogiarta dari PKPB Sabda Bayu Singaraja di Bali akan melanjutkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh benar apa yang sudah disampaikan tadi bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan yang memberikan kita hidup kekal bagi saudara dan saya. Oleh karena itu,
Kita harus mempercayai dengan iman kita akan kasih-Nya dan mujizat terbesar yang sudah diberikan, yaitu anugerah keselamatan bagi orang berdosa. Saudara, kesaksian Alkitab menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah sungguh mengasihi saudara-saudara semua. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini nyata kasih Allah kepada saudara. Maka saya mengajak saudara, mari terimalah kasih Allah dimanapun saudara berada di seluruh Nusantara ini. Mari undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati saudara. Saudara dapat mengikuti kata-kata dalam doa saya yang akan saya ucapkan. Ikuti dengan sepenuh hati. Mari ikuti kata-kata saya dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saya datang kepadamu. Saya sadar siapa diri saya. Saya adalah orang yang berdosa. Saya mohon ampun dari segala dosa dan pelanggaran yang telah saya perbuat. Sucikan saya ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah dalam hati saya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Pimpinlah langkah kehidupan saya mulai saat ini, esok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa hidup kekal Tuhan sudah berikan, karena Tuhan Yesus sudah membayar dengan lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat datang dalam keluarga Allah. Mulai saat ini, berjalanlah di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang saudara yang kasih Tuhan, bagi saudara-saudara yang mau untuk dipakai Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksi akan kasih Allah, maka saya mengundang saudara ketika dalam rindu untuk melayani, untuk angkat tangan saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu berdoa bagi tangan-tangan yang sudah terangkat. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan. Pakailah mereka ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Untuk memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Memberitakan kabar baik bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kiranya pengurapan, kasih setia, penyertaan Tuhan turun atas saudara-saudara kami ini. Roh Kudus menuntun langkah kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan berikutnya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan tentang kesembuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Leslie. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Putu Yogi rekan saya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupanmu. Saya percaya waktu engkau mengundang Dia masuk dalam hatimu, maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita yang tadinya tidak layak untuk masuk kerajaan surga, tetapi dilayakkan oleh sebab kasih-Nya yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Yesus bukan saja menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi Dia juga menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sedang dilanda oleh wabah
COVID-19. Saya percaya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang mendengar program ini, ada yang sedang terbaring sakit karena terinfeksi virus corona. Ada kabar baik malam hari ini, saudaraku. Yesus mampu menyembuhkan saudara. Dia bukan saja mampu menyembuhkan, tetapi dia juga mau menyembuhkan engkau. Waktu engkau buka hati, waktu engkau mengangkat iman, maka jadilah apa yang seperti imanmu. Malam hari ini saya akan mendasari firman Tuhan pada Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai dengan 36. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara semua. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat 28, ini kata kuncinya, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus yang tadi, dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu saat ini sedang terbaring lemah, mungkin engkau sedang menderita sakit, apapun itu Bapak Ibu. Mungkin menurut dokter sepertinya tidak ada harapan. Tetapi malam hari ini, saya membawa kabar baik bagi saudara. Yesus mampu menyembuhkan engkau. Dan dia mau menyembuhkan engkau. Rahasianya apa? Seperti firman Tuhan katakan begini. Seperti seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu, mari angkat imanmu, saudara. Katakan kepada Tuhan, angkat iman. Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh.
ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita, maka bukan hal yang mustahil, Dia akan menyembuhkan saudara. Bapak Ibu, iman dan belas kasihan Tuhan ketika bertemu, maka yang terjadi adalah kuasa Tuhan bekerja. Mari angkat iman saudara. Angkat iman Bapak Ibu. Saat ini engkau mungkin menderita sakit terinfeksi corona. Engkau mungkin divonis kanker, tumor. Mungkin apapun yang seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Puji Tuhan, kalau mujizat terbesar sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan menebus kita dengan karyanya yang sempurna. Masakan Dia tidak mampu menyembuhkan kita, Bapak? Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sebab oleh bilurnya kamu sembuh. Luar biasa. Malam hari ini saya membuka saudara, membuka hati, dan naikkan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Rekan saya, Bapak Pendeta Lukas Immanuel, akan menuntun Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Sekali lagi, percayalah, Yesus sanggup. Naikkan iman. Mungkin tidak ada harapan kepada orang-orang lain. Ada satu harapan yang pasti. Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kepada hambanya, Bapak Lukas Immanuel, waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Leslie yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang bisa membangkitkan iman kita tentang kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini setelah firman saudara dengar, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Untuk itu Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan imanmu, bangkitkan harapanmu, percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar pasti akan digenapi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya penyakit kita sudah disembuhkan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sakit di bagian apa, di bagian mana saudara. Ulurkan tanganmu, sentuh di mana bagian yang sakit dalam tubuhmu. Saya percaya Tuhan akan segera bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, setiap saudara-saudara kami di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada, yang telah mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan pendarahan 12 tahun. Tetapi oleh imannya ia menjadi sembuh. Untuk itu Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Biarlah setiap mereka yang menyentuh penyakitnya. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Dan di dalam nama Yesus, tangan yang ditompakkan atas penyakit itu adalah tangan yang diurapi. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit dalam tubuhmu disembuhkan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kanker, tumor, kelumpuhan, darah tinggi, darah rendah, penyakit gula, penyakit corona, penyakit apapun, oleh bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah dengar firman, iman saudara telah tumbuh, dan telah didoakan. Percayalah bahwa kesembuhan pasti akan terjadi. Baik, acara selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan kami, Bapak Pendeta Triyogo. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan akan firman kebenaran
dan puji nama Tuhan bahwa keselamatan telah kita terima. Dan kita tahu saat ini, itulah mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan setiap anak-anak manusia. Dan kita malam hari ini menerimanya. Dan saya percaya juga saudara juga sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara jangan khawatir, jangan takut. Mujizat itu pasti terjadi dan saat ini sedang terjadi. Dimanapun sakit penyakit saudara, Tuhan menjamah saudara. Saya percaya kesembuhan itu sedang terjadi atas setiap kita yang sakit. Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di layar Bapak Ibu sudah tertera nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu adalah nomor call center. Bapak Ibu kami rindu untuk dapat terus mendoakan sehingga Bapak Ibu dapat menghubungi apapun sakit penyakit, apapun semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga jikalau Bapak Ibu ada persoalan dalam hidup, percaya Yesus adalah jalan keluar. Silakan hubungi nomor-nomor yang sudah tertera. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu, berdoa bagi Bapak Ibu. Dan saudara kalau juga rindu untuk mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan membantu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan. Dan kami juga rindu jikalau tadi sudah didoakan dan ada mujizat kesembuhan, Bapak Ibu merasakan perubahan, ada jamahan Tuhan, silakan juga menghubungi nomor call center yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu sekalian semua. Bapak Ibu, kita akan sebelum berdoa, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang sembuh, Bapak Ibu kembali ke gereja masing-masing. Bapak Ibu jadi saksi atas pekerjaan Tuhan yang sudah saudara terima. Itu akan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Silakan kembali ke gereja masing-masing, menjadi berkat di rumah, di lingkungan, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Baik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan acara Praise for Cities online pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat Bapak Ibu, dan kita ingat bahwa inilah kondisi yang harus kita dukung di dalam doa, baik pemerintah bangsa kita, bangsa negara kita, kita harus dukung di dalam doa. Dan mari bersama-sama kita menyatukan hati kita, berdoa di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hamba-hambanya, Bapak Pendeta Putu Yosia, juga Bapak Pendeta Lukas Emmanuel. Saya persilakan. Saudara dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal Engkau melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu, membawa dalam doa bangsa dan negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, lihatlah kami. Ya Tuhan, berikanlah kami belas kasihan-Mu. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, dalam segala pergumulan dan segala persoalan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami mau melepaskan berkat untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dalam segala persoalan, bangsa Indonesia tetap dapat maju. Masyarakatnya damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan juga Bapak Maruf Amin. Berkati mereka bersama dengan para staf, para menteri, seluruh jajarannya. Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Kapolri dengan staf dan jajaran. Demikian juga Panglima TNI, seluruh staf dan jajaran dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai daerah, baik dalam pemerintahan di pusat, pemerintahan daerah dari gubernur, bupati, camat, kepala desa dan lurah, ataupun juga pemimpin-pemimpin yang di desa-desa. Tuhan memberkati dan menyertai mereka semua, senantiasa boleh melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Diberkatilah kota-kota, diberkatilah desa-desa di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapa di sorga, kembali lagi Tuhan, kami menaikkan doa kami di hadapan Bapa. Engkau adalah Bapa yang maha baik, penuh kasih sayang, penuh kasih setia, dan maha mengampuni. Engkau tahu yang dialami oleh bangsa kami saat ini. Bangsa kami ditimpa oleh COVID-19. Banyak yang mengalami gangguan, baik pada kesehatan maupun perjalanan pergerakan perekonomian di dalam bangsa kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu, dan memberkati bangsa kami. Terjadilah pemulihan di dalam seluruh bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah juga terjadi pemulihan pada tim medis yang sedang menangani saat ini COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi pemulihan dan kekuatan, semangat dan gairah di dalam diri mereka untuk dapat berjuang bersama-sama dengan seluruh kekuatan bersama Tuhan melawan COVID-19 ini. Sehingga doa dan harapan kami, banyak yang mengalami COVID akan disembuhkan dengan segera dan dengan sempurna. Kami memberkati barisan garda depan daripada tim medis. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberi mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kekuatan secara fisik, kekuatan secara rohani, dan berkati semua keluarga mereka. Kami juga memberkati Tuhan perputaran perekonomian di dalam bangsa kami. Kami memberkati perusahaan-perusahaan. Kami memberkati bank-bank. Kami memberkati hasil ladang, hasil panen. Kami memberkati terjadi kelimpahan di dalam bangsa Indonesia. Baik perikanan, peternakan, pertanian. Terjadi berkat-berkat Tuhan yang mengalami peningkatan, mengalami pemulihan di segala bidang. Kami memberkati udara yang dihirup di bangsa kami menjadi udara yang mendatangkan kesehatan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami memberkati tanah, memberikan hasil yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami memberkati air yang dapat diminum di seluruh Indonesia menjadi air yang bersih dan terberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi. Tadi kita sudah berdoa. Dan kita yakin dan percaya. Tuhan pasti menolong akan bangsa dan negara kita. Tuhan akan menopang ekonominya. Tuhan akan menolong untuk bangsa dan negara kita melewati situasi kondisi dalam pandemik ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan, layar Bapak Ibu, saudara-saudari semua, sudah tersedia nomor-nomor yang bisa dihubungi, call center yang bisa dihubungi. Silakan Bapak Ibu, kami rindu untuk menantikan apa yang Bapak rindu, apa yang Bapak Ibu mau untuk kami doakan. Kami akan berdoa secara langsung, dan pasti Tuhan akan bekerja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita telah mengakhiri akan acara Pray for City Online pada malam hari ini. Kita bersyukur, bersuka cita, oleh sukacita yang tidak terkatakan, karena anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhirinya. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini Tuhan telah hadir di setiap saudara-saudari semua. Bapak Ibu yang mendengarkan akan acara ini, Engkau sendiri yang telah datang menjamah akan setiap hati. Bahkan Engkaulah yang mengerjakan akan mujizat yang terbesar di dalam kehidupan setiap anak manusia.
dan kami telah menerimanya, sehingga ada suatu sukacita yang besar yang kami terima, tidak tergantung daripada segala situasi kondisi yang ada pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk kesembuhan yang kami terima, oleh karena Tuhan Yesus tidak berubah. Mujizat itu terus berlangsung. Terima kasih, kuasa itu terus berlangsung. Ada kuasa bil-bil Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun sakit penyakitnya, Engkau telah sembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa memberkati akan gereja-gereja Tuhan yang ada atas bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, di setiap kota-kotanya. Berkati ya Tuhan, supaya menjadi terang, supaya menjadi berkat atas setiap kota, atas setiap bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk ada pada malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hendak mengingatkan bahwa saat ini kita masih memasuki masa transisi new normal. Sebab itu saya hendak mengingatkan supaya kita tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kita tahu kalau kita keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker. Kemudian kita juga rajin, saudara, untuk mencuci tangan, jangan lupa. Kemudian kita juga jaga kesehatan kita. Kita percaya bahwa gereja Tuhan, bahwa pemerintah adalah yang Tuhan tetapkan untuk memimpin akan kita semua umat Tuhan. Bagi kesejahteraan bersama, kita taati bersama, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Tibalah kita pada akhir acara Pray for City Online, tapi sebelumnya saya kembali sampaikan bahwa acara Pray for City Online ini akan terus berlangsung. Dan dalam waktu dekat kembali akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli, Bapak Ibu bisa ingat, bisa catat, yaitu Pray for Cities yang ada di area Tangerang, jam 6 sore, berlangsung dua periode jam, kemudian juga ada jam 8 malam, yaitu Pray for Cities Online Sumatera. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat akan acara Pray for City Online yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Kami juga sudah mencantumkan agenda akan Pray for City Online ini di setiap media sosial Pray for City. Bapak Ibu bisa mengikutinya, bisa memfollow-nya, yaitu di FB, kemudian ada Instagram, Twitter, dan juga kami ada di YouTube channel. Bapak Ibu bisa memfollow, sehingga nanti akan ada reminder, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini, dan juga Bapak Ibu bisa men-share link daripada acara Pray for City ini, itu menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kita bagikan akan link acara Pray for City. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus beserta bersama dengan kita semua, menolong kita pada waktu-waktu ini. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri akan acara ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di dalam acara Pray for City Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Yang telah menyatakan kuasanya yang ajaib kepada Ibu Olga Heni. Ibu Olga Heni telah disembuhkan dari sakit tuli telinga kanan selama 50 tahun. Berikut ini kesaksian kesembuhannya. Waktu kelas 3 SD itu umur saya 9 tahun, sakit telinganya itu yang sebelah kanan. Itu sakitnya minta ampun seperti kayak nyut begitu. Sakit banget. Akhirnya dia ada mengeluarkan air, cairan begitu. Terus mama saya bilang, itu kamu kenapa? Ya udah kalau memang sakit kita berobat aja ke dokter.
Akhirnya ke dokter, begitu ke dokter sembuh, ke dokter cairannya pun nggak keluar lagi, tapi belakangan begitu lagi, sakitnya minta ampun, sampai-sampai tuh saya buat nahan supaya jangan sakit selama nunggu dipanggil. Saya berusaha cari air, entah di wastafel, entah di toilet, saya basahin kepala saya. Tujuannya supaya meredahkan yang nyut-nyutan itu. Akhirnya ntar begitu lagi, akhirnya sampai akhirnya mama saya pikir, entah tahu dari mana saya dikasih tawas. Diberi tawas, begitu diberi tawas, nyut-nyutannya hilang. Nggak sakit lagi, dan nggak ke dokter lagi, dan nggak keluar air lagi. Pada 2006 kemudian saya sakit kembali. Sakitnya di telinga kanan itu minta ampun. Sepertinya gimana ya. Tapi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok saya sakit lagi ya? Sementara saya waktu SD saya udah sakit, kok kenapa sekarang saya sakit lagi? Di situ malah bertambah, pendengaran saya udah mulai nggak dengar. Sedikit-sedikit saya udah nggak dengar. Akhirnya anak saya bilang, udah ke dokter aja mah, coba dilihat. Begitu ke dokter begitu lihat ke telinga saya, kata dokter, ibu ditaruh apa? Benda apa yang masuk di dalam telinga ibu? Oh, saya bilang, enggak dok, saya nggak taruh apa-apa. Kata dokter, tapi itu ada itunya lah bu, ada bendanya. Bagaimana bu kalau saya cabut? Terus saya bertanya di situ, dok kalau seandainya saya nggak dicabut, ya ibu akan begini terus, sakit terus. Tapi kalau dicabut, ibu nanti nggak dengar. Tapi sekarang ibu dengar nggak? Dengar, tapi cuma sedikit pendengarannya. Tapi kalau dicabut, kata dokter itu nggak akan dengar semuanya. Ya udah cabut aja daripada saya menderita terus-terusan sakit. Akhirnya saya dicabut. Benar-benar saya nggak mendengar. Mas, si Koko udah makan malam belum? Apa? Si Koko udah makan malam belum? Belum. Kasih makan aja. Kita makan. Mah. Tadi si Koko tugas sekolahnya diselesaiin. Akhirnya didoakan pertama itu saya nggak dengar. Begitu didoakan percis di kuping saya itu mulai ada getaran, mulai ada panas. Oleh bilur-bilur Yesus, maka kami telah menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Olga, telinga sebelah kanan sudah ada getaran-getaran, dan hari ini ibu yakin sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan tuh? Tuhan Yesus. Ibu Olga, siapa yang menyembuhkan telinga ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sampai sekarang pun ini sudah tanggal 20 masih ada panas begini. Karena itu satu mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang niat saya semula untuk cucu, tapi Tuhan malah menyembuhkan saya. Ini luar biasa karena Tuhan sangat sayang sama umatnya. Dan karena kita punya iman, saya percaya dengan kita berdoa saja sama Tuhan, Tuhan pasti akan sembuh. Apalagi kita berdoa bersama-sama dan didoakan, itu mujizat Tuhan cepat terjadi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Koko, ya ada apa Jason? mau makan. Makannya mau apa? Bang Ketara.